Oke, jadi di video kali ini saya akan bahasnya tentang bagian throttle body, yang mana yang saya bahas nanti utamanya itu adalah pemeriksaan dari sensor TPS nya kayak gitu. Jadi ini kenapa saya bahas itu, karena teman-teman saya itu banyak yang minta bagaimana caranya meriksa TPS atau meriksa throttle body normal atau enggak, itu caranya gimana. Itu banyak sekali yang minta ke saya, akhirnya ini saya buatkan video ini. Oke, jadi untuk pemeriksaannya itu bisa menggunakan scan tool atau tidak menggunakan scan tool. Jadi nanti alat yang digunakan tanpa menggunakan scan tool nanti juga saya buatkan, nanti teman-teman bisa lihat. Oke ya, jadi yang pertama ini saya lepas dulu. Oke, ini throttle body sudah saya lepas. Kenapa saya lepas? Jadi di video pertama nanti saya akan buatkan video tentang cara pemeriksaan ini unit throttle body tanpa menggunakan scan. Nah, gitu. Jadi yang kenapa saya bongkar itu karena memang saya fokusnya tanpa menggunakan scan dulu. Nanti setelah saya pasang baru ke penggunaan scan. Ini mau saya bersihkan sekalian. Ini kondisinya kayak gini, mulai dari baru, belum pernah dibongkar itu. Oke, ini jadi dulu sebelum saya bahas tentang ini, tentang throttle body, itu pernah saya buat video tentang APPS atau akselerator pedal sensor. Videonya yang ini. Nah, videonya yang itu. Jadi ini karakteristiknya kalau untuk TPS sama APPS itu sama. Kalau di video yang sebelumnya itu, yang di APPS itu saya jelaskan di situ ada yang main dan sub. Jadi di sini juga sama, di TPS itu juga ada throttle position sensor main, ada throttle position sensor sub. Nah, itu. Jadi di satu unit throttle body ini itu sensornya ada 2 dan 1 unit aktuator. Jadi 2 sensor TPS, yaitu throttle position sensor main dan throttle position sensor sub. Dan yang satunya lagi itu adalah aktuator, yaitu untuk menggerakkan motor atau menggerakkan katup gas yang ini, yang valve kupu-kupu di sini. Nah, gitu. Oke, jadi ini pinnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pinnya ada 6. Jadi ada 2 untuk aktuator, untuk motor steppernya. Terus yang lainnya adalah untuk throttle position sensor. Jadi yang motor yang mana, yang sensor yang mana, ini nanti saya jelaskan juga. Oke. Oke, sebelum ke praktek, ini sedikit saya buatkan gambaran. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau meriksa TPS, jadi kalau TPS-nya rusak itu sudah benar-benar yakin kalau diganti throttle bodinya itu sudah yakin sembuh kayak gitu. Jadi ini video saya buat itu memang supaya teman-teman itu nanti kalau ada trouble di TPS itu lebih yakin kalau TPS-nya itu rusak. Oke, ini sudah saya buatkan gambaran. Ini adalah pemeriksaan throttle position sensor Grand Avanza atau Great New Shiny-nya. Dimulai dari yang sebelah kiri. Ya, ini adalah soket throttle body. Ya, ini ada soket throttle body. Ini yang soketnya throttle body yang ini. Oke, yang ini ya. Yang ini pinnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Ini ada 6. Terus yang di ini ada segitiganya. Ini saya gambarkan segitiga itu yang ini. Yang ada ini rumah soketnya ini. Itu. Oke, jadi kembali tadi di yang saya jelaskan di awal. Jadi di dalam throttle body di sini itu ada 1 aktuator dan 2 sensor. Yang mana untuk throttle-nya itu ada di pin soket 1 sama soket nomor 2 ini. Jadi kalau dilihat di sini, ini yang atas ya, yang atas nomor 1 sama 2 itu adalah punyanya motor stepper, punyanya untuk buka katup gas. Nah, ini. Oke, jadi untuk yang punyanya motor stepper tadi, pinnya dari soket kabelnya itu yang nomor 1 sama nomor 2. Ini yang ini tadi.
Yang tadi ini nomor 1 sama 2. Jadi sebenarnya di sini sudah bisa dilihat kalau punyanya yang motor itu pinnya itu berwarna putih. Ya, ini putih ya. Sedangkan yang sisanya itu berwarna kuningan. Jadi yang putih ini punyanya motor, sedangkan yang kuningan ini adalah punyanya sensor. Jadi ini ada yang 1, 2, 3, 4 itu punyanya main throttle position sensor dan sub throttle position sensor itu. Jadi di sini juga sama. Ini ada yang warna putih sama yang warna kuning. Berarti yang putih ini punyanya motor, sedangkan yang kuning itu punyanya sensor TPS kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Terus kemudian sensor TPS di sini ini itu permainan tegangannya itu sama dengan yang kemarin saya bahas video di sebelumnya, yaitu di video yang saya bahas tentang APPS atau akselerator pedal sensor. Itu permainan tegangannya itu adalah tegangan 5 volt dari ECU. Jadi teman-teman sebenarnya sebelum bahas yang ini seharusnya yang TPS itu maaf yang APPS atau akselerator pedal sensor itu sudah paham dulu itu. Oke, jadi ini yang dimainkan tegangannya 5 volt dari ECU kayak gitu. Jadi yang satu tadi 1, 2 itu adalah punyanya motor throttle, sedangkan sisanya 3, 4, 5, 6 atau yang pin berwarna kuningan itu adalah punyanya sensor TPS kayak gitu. Ini sudah saya buatkan gambaran, ada sensor TPS, ada yang main, ada yang sub. Yang mana power supply-nya itu disuplai 5 volt dari ECU. Nah, itu saya buatkan yang ini. Power supply dari ECU 5 volt pin nomor 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini nomor 2 dari bawah. Ini adalah suplai dari ECU 5 volt. 5 volt dari ECU. Jadi pemeriksaannya pada saat kunci kontak on, dicek di soketnya ini yang nomor 5, 1, 2 ini harus mengeluarkan tegangan 5 volt. Oke, sudah tahu positifnya, letaknya di sini. Kemudian untuk negatifnya atau ground juga sama dari ECU, itu dari pin nomor 3. Berarti yang nomor 5 ini plusnya, yang nomor 3 itu adalah minnya. Itu adalah power supply standby nya dari ECU untuk sensor TPS. Berarti pin nomor 5 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah plus, sedangkan yang nomor 3 itu adalah min. Cara pemeriksaannya dikunci kontak posisi on, kemudian dicek tegangannya di sini harus keluar dulu. Jadi power supply dari ECU itu harus keluar dulu kayak itu. Karena itu untuk menyuplai atau untuk memainkan tegangan 5 voltnya di outputnya di sini nanti, yaitu yang di pin 6 ini, nomor pin 6 atau yang paling bawah sendiri kalau ini. Nah, ini yang nomor 6 atau bawah sendiri ini adalah sensor TPS yang main, yang diberikan di output yang diberikan dari sensor TPS ke ECU. Jadi ketika throttle-nya terbuka, nanti di sini akan meringam tegangan kisaran dari 0 sampai 5 volt tergantung pembukaan throttle-nya. Ini nanti yang kita periksa pakai cara manual dan pakai scan gitu. Tapi sebelum ke situ kita periksa dulu power supply-nya. Nanti posisi kunci kontak on, kemudian diukur pakai AVO. Saya ambil AVO dulu. Oke, ini AVO sudah saya siapkan. Jadi yang kita periksa di awal, maaf salah kata. Yang kita periksa di awal itu adalah power supply dari ECU 5 volt untuk sensor TPS yang main ataupun yang sub. Jadi ini di paralel ya. Jadi punyanya sub sama main itu kabelnya di dalam throttle dijadikan satu, keluar di pin 5. Jadi yang power supply 5 volt itu di pin nomor 5 ini sudah saya pasangi AVO yang ini. Nah, itu sudah saya pasangi AVO. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah groundnya. Ini akan mengeluarkan atau harus mengeluarkan tegangan 5 volt saat kunci kontak posisi on. Jadi dua kabel itu dari ECU. Jadi ini bukan dari relay ataupun dari tegangan baterai, tapi dari ECU. Oke, ini saya kunci kontak on. Ini sudah on.
Oke, ini terbaca 5,04 volt. Oke, jadi ini ECU-nya berarti masih bagus, nggak ada masalah. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan masalah ini power supply-nya nggak keluar, ini bisa jadi kabelnya yang dari soket ini ke ECU putus atau ECU-nya yang rusak. Kayak gitu. Oke, ini jadi tegangan power supply-nya bagus. Setelah diperiksa tegangan power supply-nya bagus, itu tinggal kalau meriksa tanpa scan itu nanti kita tinggal meriksa ini throttle bodinya menggunakan alat yang akan saya buat kayak gitu. Oke, jadi saya buat dulu alatnya kayak gitu. Oke, sambil nunggu komponen alat yang mau dibuat masih dibelanjakan, ini saya jelaskan sedikit. Jadi tadi power supply-nya 5 volt dari ECU disuplai dari sudah yang saya jelaskan di awal, jadi disuplai dari pin nomor 5 volt dari ECU, dan tiganya adalah ground. Kemudian pin nomor 6 ini yang pin nomor 6 atau ini yang paling bawah sendiri, ini yang paling bawah sendiri itu adalah nanti adalah output yang dikirimkan ke ECU. Jadi nanti TPS itu yang ini pin nomor 6 atau di tadi yang paling bawah sendiri di throttle nih. Jadi pin nomor 6 ini nanti akan mengirimkan tegangan ke ECU. Jadi ini arahnya langsung masuk ke ECU ya. Jadi mengirimkan tegangan ke ECU sesuai dengan bukaan throttle-nya. Jadi ketika tidak dibuka ya harus mengirimkan 0 volt pin nomor 6. Ketika terinjak sampai penuh ini harus bisa mengeluarkan tegangan 5 volt. Itu adalah bagusnya. Tapi secara aktual nanti coba kita periksa. Soalnya belum saya periksa juga. Kemudian yang untuk yang sensor yang TPS yang sub itu di outputnya itu di pin nomor 4 ini sama. Dan ketika diinjak secara bertahap itu tegangannya harus bertahap mulai dari 0 volt sampai 5 volt kayak gitu. Oke, kita buat dulu alatnya. Oke, ini jadi belanjanya tadi sudah datang. Jadi intinya apa yang alat kita buat itu? Jadi karena ECU-nya itu mainnya 5 volt, itu kita buat alatnya itu kita harus buat tegangan 5 volt dari aki. Jadi kalau teman-teman punya power supply yang 5 volt itu malah lebih bagus lagi. Jadi ini saya pakainya yang pertama itu ada IC regulator 7812 biar nanti stabil di 12 volt. Terus kemudian ini ada IC regulator lagi. Apa ini? 7805 ya, ini 7805 berarti yang ini nanti yang jadi output terakhirnya, jadi IC regulator akhirnya ini. Terus kemudian yang ini adalah 7809. Jadi nanti dari aki 12 volt saya stabilkan lagi di 12 volt, kemudian turunkan ke 9 volt, kemudian baru di 5 volt. Oke, ini alatnya saya buat dulu. Untuk pembuatan tidak saya rekam ya, karena kelamaan nanti. Oke, ini alatnya sudah jadi. Iya, jadi ini saya buat step down. Sebenarnya ini kalau lebih bagus lagi di sini ditambahi transistor biar lebih kuat kalau kena ampere besar. Karena ini ampernya nggak besar, nggak saya kasih transistor kayak gitu. Oke, ini yang 7812, ini 7809, ini 7805. Jadi sebenarnya bisa dibuat itu langsung 7805 dari 12 volt, dari aki 12 volt langsung 7805. Tapi nanti minusnya itu IC-nya ini akan cepet panas kayak gitu. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, jadi plusnya yang 5 volt, yang ini outputnya yang 5 volt itu dipasang ke pin nomor 5. Ini sebagai menggantikan ECU ya. Ini dari atas yang 1 2 3 4 5. Oke, ini 5 punyanya untuk menggantikan ECU. Oke, kemudian yang hitam ini, yang hitam itu dipasang atau ini ground dipasang ke pin nomor 3 ya, 3. Oke, sudah terpasang di pin nomor 3. Kemudian nanti outputnya yang bawah itu adalah, atau pin nomor 6 itu adalah punyanya
main throttle position sensor, sedangkan yang nomor 4 atau yang ini, yang tengah ini itu adalah punyanya sub throttle position sensor. Oke, jadi ini saya pasang dulu yang main, yaitu pin nomor 6. Ini saya pasang dulu. Oke, ini saya jepitkan di avometer ini. Oke, ini ya avometernya biar agak kelihatan. Oke, ini saya geser dulu. Oke. Oke, sudah kelihatan. Ini yang plusnya tadi. Kemudian yang probe yang warna hitam ini nanti langsung saya arahkan ke aki min kayak gitu. Oke, ini saya pasang dulu alatnya ke aki yang ini ya. Yang ini merah ke plus aki, yang hitam ke min aki. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini yang kita periksa dulu. Ini tadi, ini pin nomor 6. Ini ya, ini pin nomor 6 itu yaitu outputnya main throttle position sensor. Oke, jadi ini yang probe hitam saya pasang ke aki. Ini probe hitam saya pasang ke aki. Oke, itu terbaca 0,089 volt. Oke, jadi karena posisi throttle-nya ini masih tertutup, ketika kita buka pelan, nah ini saya buka pelan, itu naik secara perlahan. Ini nanti seharusnya bisa sampai 5 volt kalau bagus. Duh, ntar ini ternyata sulit bukanya. Kenapa saya nggak buka pakai saya kasih plus sama min di sini? Karena yang saya bahas ini saya fokus di TPS-nya dulu. Oke, saya buka dari sini. Oke. Nah, ini saya buka mentok seperti ini. Oke, itu terbaca 4,52 volt. Jadi ketika pedal gas, maksud saya throttle-nya dibuka penuh, itu tadi terbaca 4,52 volt kayak gitu. Kenapa kok tidak bisa sampai 5 volt? Itu karena masih dalam batas yang namanya toleransi. Jadi untuk elektronik itu semuanya itu ada yang namanya toleransi kayak gitu. Jadi karena tipe TPS itu adalah kayak trim pot, jadi kayak variabel resistor kayak gitu, jadi ada nilai toleransinya. Oke, sekarang saya pindah ke sub throttle position sensor. Oke, ini saya pasang ke nomor 4 ya, jadi yang nomor 5 adalah plusnya, yang nomor 5 plus, yang nomor 3 min, yang nomor 4 ini adalah outputnya sub throttle position sensor. Oke, terus untuk sub throttle positionnya ini ketika di close seperti ini, tertutup, ini sudah terbaca 2,476 volt. Jadi spesifikasinya berapa nanti saya tunjukkan di akhir video. Oke, kemudian ketika saya buka, oke, saya ulangi, saya buka secara perlahan. Oke, naik, bagus, nggak ada jeda atau apa. Oke, ini ketika saya buka mentok itu di 4,94 volt. Jadi ini juga masih sangat bagus. Jadi nanti kalau teman-teman buatkan alat seperti ini terus kalian periksa nggak bisa sampai 4 volt atau nggak bisa sampai 4,5 volt, itu sudah jelas TPS-nya ini yang bermasalah kayak gitu. Jadi ini langkah yang pertama yang tanpa menggunakan scan kayak gitu. Oke, jadi setelah ini throttle akan saya pasang di unit, nggak akan saya buatkan videonya.
karena cara ngelepasnya cuma gitu-gitu aja. Kemudian nanti setelah ini saya buatkan video saat caranya menggunakan scan. Oke, ini jadi throttle sudah terpasang rapi lagi. Oke, ini sekarang mau saya cek menggunakan scan. Kalau tadi adalah menggunakan tanpa scan, sekarang ini menggunakan scan. Jadi ini tadi sudah saya scan, sudah saya pasang. Nah, ini sudah saya pasang di data stream, sudah saya pilih main throttle sensor voltage sama sub throttle sensor voltage. Oke, jadi ini ketika pedal belum saya injak. Nah, itu belum saya injak, masih terlepas. Ini untuk main throttle sensor voltage itu 0,801. Berarti sama persis pada saat tadi menggunakan tanpa menggunakan scan. Yang sub throttle sensor voltage itu 2,383. Jadi hampir sama juga dengan tanpa menggunakan scan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya scan kok nggak bisa ngecek TPS, itu menurut saya harusnya tetap bisa kayak gitu. Jadi scan itu membantu kita lebih mudah, tanpa melakukan pembongkaran itu bisa, cuma tanpa scan pun itu kita bisa kayak gitu. Oke, ini coba saya injak perlahan, sama kayak pas tadi throttle-nya saya buka perlahan. Oke, ini saya gas perlahan. Nah, oke, ini naik. Coba saya mentokkan. Untuk main throttle sensor voltage ini 4,1 volt, sedangkan yang sub throttle sensor voltage terbaca 4,961 volt. Jadi sangat mirip dengan waktu saya bukan menggunakan scan, tapi secara manual menggunakan alat yang saya buat tadi, yang mana intinya hanya power supply 5 volt kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau cek TPS kok nggak punya scan, itu jangan khawatir, itu bisa dilakukan kayak gitu. Bahkan kemarin yang APPS ini, yang pedal ini pun sebenarnya juga bisa diperiksa tanpa menggunakan scan. Caranya gimana? Sama, pakai power supply 5 volt kayak gitu. Oke, videonya cukup sampai sini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mau belajar, mau gimana. Bukan bermaksud saya ngajari, tapi ini kita belajar bareng. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk jenengan semua. Tidak lupa, ini saya tampilkan data standar dari pabrikan di akhir video yang ini. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.